Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan padanya, beginilah pesan guru. Waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, adalah sebuah kesalahan penafsiran apabila orang mengimani Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus Raja semesta alam, bahwa orang itu, kita, pasti akan menjadi kaya raya. Adalah sebuah kesalahan penafsiran apabila kita mengimani, mengikuti Yesus, nanti pasti jadi orang kaya. Tuhan memang berkata bahwa segalanya ditambahkan kepadamu. Namun sebelumnya, ikutilah kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya ditambahkan kepadamu. Namun kerap kali orang terbalik-balik, mencari dulu segala-galanya, baru kemudian mengikuti, mencari kerajaan Allah. Dan sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita untuk menjadi orang yang kaya, namun kaya dalam keutamaan-keutamaan hidup. Bukan kaya secara materi. Kekayaan keutamaan hidup bagi mereka yang mengikuti Yesus Kristus, mereka akan hidup dalam kebijaksanaan.
dalam kesucian, dalam kesalehan, dalam kerendahan hati, dan nilai-nilai keutamaan lainnya. Yudas Iskariot adalah orang yang paling salah dalam menafsirkan, dalam mengimani, dalam memahami, mengerti dan mengenali Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berpikir bahwa mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus kelak akan menjadi kaya raya, sebab yang diikutinya ini adalah Sang Raja, Mesias. Dan tentunya akhirnya apabila orang mengimani bahwa Yesus Kristus, mengikuti Yesus akan menjadi kaya raya, oleh karena salah tafsir, orang bisa kecewa, bisa akhirnya memisahkan diri dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata apa yang diikutinya selama ini tidak sesuai dengan harapan atau tujuannya. Ternyata saya tidak kunjung kaya raya. Itulah yang disalah tafsirkan oleh Yudas Iskariot. Dan sesungguhnya aroma uang itu sungguh sedap harumnya. Banyak orang sangat menyukai akan aroma uang ini. Aroma uang, emas atau harta kekayaan yang lainnya, itu sungguh harum baunya. Dan banyak orang menyukainya. Dan kerap kali oleh karena aroma uang yang sedap ini, akhirnya orang bisa untuk mengabaikan nilai-nilai yang ada. Keadilan, cinta kasih, kebenaran, kebaikan, kesetiaan, dan lain-lainnya. Sehingga kita bisa sangat mungkin menemui bahwa seorang penegak hukum akhirnya oleh karena mendapatkan uang yang banyak, dia menggadaikan keadilan. Dia tidak menuruti apa yang seharusnya adil untuk diputuskan. Begitu pula oleh karena uang yang begitu harum dan memikat, maka seorang ibu atau seorang ayah dapat menjual buah rahimnya, buah cinta kasihnya. Dan oleh karena aroma uang yang begitu menggiurkan, sangat mungkin seorang suami juga menjual istrinya agar mendapatkan proyek yang dijanjikan dengan uang yang besar. Bahkan ada orang yang demi jutaan rupiah menjual imannya oleh karena harum dari uang itu. Dan kita temukan oleh karena harumnya uang 30 keping perak, menjual Tuhannya, menjual gurunya sendiri, menjual sahabatnya yang selama ini perjalanan di mana dia dipilih sebagai murid yang terpilih selama 3 tahun. Dan itulah yang sejatinya bahwa aroma uang sangat menggiurkan. Namun dengan pengendalian diri, maka kita akan sangat mampu untuk memanfaatkan apa yang baik dari materi ini demi kemuliaan Tuhan. Dan sesungguhnya memang segala-galanya butuh uang, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Karena uang tidak bisa membeli keselamatan jiwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Uang tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Uang juga tidak bisa membeli nyawa untuk bisa hidup kembali. Keselamatan jiwa, penghapusan dosa, dan tentunya kebangkitan badan nyatalah bisa terjadi oleh karena persembahan diri kurban Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh karena tindakan-tindakan kita yang sejatinya selalu merawat hidup dalam keutamaan-keutamaan hidup yang ada, hidup dalam kesalehan, kesucian, kebijaksanaan, kebaikan, dan kebenaran. Dan itulah sejatinya bahwa kita semua ketika hidup di dalam keutamaan-keutamaan hidup yang ada, nyatalah bahwa kita semua berada di dalam jalur keselamatan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.